Wah, rame dalang melengiki rame. Amin. Seru ya, malam ini seru, Pak. Kalau ayatnya seperti itu tadi dari Mbah No, kalau saya kan memberikan pengibaratannya seperti ini. Apa yang saya sampaikan ketika saya menyampaikan kepada jenengan semua, jenengan ada hijab atau tertutup menutup dari saya begini contohnya. Orangnya seperti itu aja kok. Mana bisa terus meneliti, itu nggak mungkin kamu paham. Itu namanya ada hijab. Apa yang saya sampaikan, kamu mesti mencari yang lainnya. Oh, saya tanya begini, oh, saya tanya begini. Nggak mampu menerima. Karena niatnya bukan berniat untuk keimanan, tapi niatnya itu menguji atau mencoba kepandaian. Begitu. Jadi apapun yang dijelaskan, kalau memang di situ sama orangnya tidak bisa sepakat, apa yang disampaikan tidak sepakat, jadi tertutup dari apa yang saya sampaikan. Itu contohnya tertutup seperti itu. Apa yang saya sampaikan lewat lisan tertutup. Apa yang kau lihat dari apa yang gestur saya tertutup. Menutupi hatimu dari rasa percaya apa yang saya sampaikan. Betul. Masya Allah. Betul. Mantap. Jadi yang bicara kuping dan matanya ya Gus. Makanya nyapo to wong-wong kadangkala dulu itu ada banyak orang-orang yang sama saya sampaikan sejelas apapun tuh nggak mau menerima. Ternyata orangnya itu memang butuhnya itu bukan untuk butuh tentang penjelasan keimanan, tapi menguji karena dia tidak percaya sama saya dan pengen debat. Ya nggak apa-apa, tapi mesti saya hancurkan. Setelah itu saya sakiti hatinya. Kenapa? Kalau seperti itu pengen debat ya saya debat, tapi debat saya nggak halus begini, nggak. Langsung saya sikat, Mas. Memang kamu bisa selamat kalau kamu bisa selamat sudah bisa benar, lebih benar kamu bisa bertanggung jawab kepada saya. Akan saya ikuti segala apa yang kau lakukan. Kalau kamu nggak bertanggung jawab, berarti kamu mulutmu bau busuk. Saya kasih penjelasan yang menyakitkan hati. Kenapa? Ya saya nggak bertanggung jawab terhadap dia dan dia tidak mau bertanggung jawab, berani menyalahkan. Mulut itu ada pertanggungjawabannya. Ketika bilang benar, yang benar itu seperti ini, berarti wajib bisa membenarkan ketika saya ikuti. Makanya kalau orang debat dengan saya mesti sakit hati. Kenapa? Tapi nggak bisa mengalahkan saya. Kenapa? Ya karena tidak bertanggung jawab. Menyalahkan tapi tidak bertanggung jawab. Loh, aku itu mau dididik oleh siapapun ketika dia bertanggung jawab. Siapapun yang menyalahkan saya wajib membenarkan. Ketika menyalahkan tidak berani membenarkan, berarti tidak sepakat, gitu aja ya. Keluar dari hidup saya nggak butuh. Gitu. Siapa kamu, siapa saya. Tuh. Jadi seperti itu memang. Lah, hal seperti itu pasti tertutup orangnya, pasti tertutup. Apapun yang saya sampaikan, apapun yang disampaikan oleh saudara yang lain, dari siapa? Itu dari zamannya Gus Tufi, pasti dia tidak mau. Pokoknya urusan yang ada dengan hubungannya dengan saya itu pasti menolak. Itu karena yang pertama tertutup dengan apa yang saya sampaikan. Entah melihatnya dari sisi mana, tapi yang jelas kotor hatinya.
Makanya saya itu nggak pengen ngotori orang-orang saudara saya atau siapa itu nggak pengen. Hal itu mesti karena terpaksa, saya bilang begitu. Biasanya saya itu malah nggak pernah saya itu membela diri, saya salahkan aja, ya nggak apa-apa. Tapi kalau untuk karena menyalahkannya sudah berlebihan, nanti mesti saya temui atau klarifikasi. Kalau klarifikasi mesti saya nggak bisa kalah. Kenapa? Semua yang saya lakukan punya dasar. Apapun yang saya lakukan punya dasar. Bukan ngawur. Yang nomor satu karena yakin, nomor dua karena logis. Saya bisa menjelaskan semua yang saya lakukan. Dan saya bisa menjelaskan semua yang orang manusia lakukan, kenapa orang kok bisa tersesat, kenapa orang itu kok nggak paham, kenapa orang itu kok sampai mati nggak selamat. Saya bisa menjelaskan semua perilaku manusia di dunia. Kenapa orang kok bisa nggak percaya dengan Allah? Karena yang pertama tertutup itu, kenapa Abu Jahal atau ayahnya Sayyidina Ali itu, Abu Thalib. Abu Thalib itu dengan Rasulullah itu udah memang pamannya, setiap hari juga berjuang membela Rasulullah. Kenapa kok nggak iman? Karena hatinya itu ada gengsi. Gengsinya di mana? Kalau diingatkan oleh orang-orang yang tidak mengikuti Rasulullah itu, diingatkan dengan kaumnya. Loh, ternyata kamu mengikuti keponakanmu. Keponakanmu itu loh, saya tidak mengikuti, tapi saya membela keponakanmu karena keluargaku. Oh, begitu jawabnya. Kenapa sampai mati kok nggak bisa iman? Ya seperti itu, karena tidak pernah sepakat. Di sininya itu tertutupnya gara-gara itu. Orang pernah ditanya oleh Rasulullah, wahai pamanku, ikutlah dengan apa yang aku sampaikan, mari kita ke Allah. Enggak, kamu berjalan terus apa yang kamu jalani dan yakini, aku akan mendukungmu, karena engkau keponakanku. Kamu dalam perlindunganku, tenang saja. Kan bilang begitu. Jadi rasa gengsi itu kadangkala menutup keponakannya, BDA-nya sendiri, masa diikuti. Aku tahu dirimu tuh dari kecil aku yang mendidik, kamu nggak pernah belajar kok kamu ngajarin saya. Dari kecil aku yang ngomong kok kamu mau ngajari saya. Kamu nggak sekolah, nggak bisa apa-apa kok. Orang tuamu aja meninggal dari kecil, terus kamu saya titipkan, saya suruh kerja di tempatnya yang istrimu, yang sekarang jadi istrimu, kan istrinya Khadijah itu kan saudagar, dititipkan untuk bekerja. Ya rasa gengsi itu yang menjadikan seseorang seperti itu. Padahal sudah membantu. Makanya seperti Abu Lahab, Abu Jahal juga begitu. Tertutup telinganya, tertutup. Tapi ketika Rasulullah menyampaikan sesuatu, mendengar ya mendengar, sebenarnya mengakui hatinya benar. Tapi wis kadung ngomong, sudah terlanjur bicara tidak sepakat. Karena sudah terlanjur tidak sepakat. Contohnya
Abu Lahab sama Abu Jahal itu pernah mengendap-endap mendengarkan Rasulullah mengajari sahabat-sahabat keluarnya itu Al-Quran, maksudnya begitu. Keluarnya itu yang disampaikan Al-Quran. Ya seperti ini yang keluarnya itu urusan kepada Allah, itu seneng, rasanya itu tenang. Tapi ketika ketemu Abu Lahab, melihat Abu Jahal, loh kamu kok di sini? Loh saya itu mengintai, bukan saya mendengarkan. Saya juga mengintai, akhirnya lari, akhirnya pulang sendiri-sendiri karena rasa gengsinya sebenarnya kangen. Nah, semua dulu kan dari awal kan saya banyak saudara-saudara yang sudah putus itu dulu. Semuanya ya kangen sama saya. Tapi gengsi. Karena apa yang saya sampaikan itu benar. Dan saya itu kelakuan saya itu nggak pernah ada yang pengen menyakiti saudara saya. Nggak ada orang-orang itu yang saya sakiti, nggak ada. Keluarnya ya karena kondisi saja melihat luar saya. Nggak pernah mondok, dibilang orang, lu orang kayak gitu kau ikuti. Malu atau bagaimana. Nggak pinter, nggak pernah kumpul dengan masyarakat. Ya memang setiap hari ada tamu, masa bisa berkumpul di warung, ya enggak. Orang tuh ya, di warung ya sama saudara-saudara. Saya itu enggak, apalagi kalau sekarang nggak pernah, masyarakat ya biasa naruh atau menyapa wajar. Tapi kalau saya duduk-duduk di warung atau gimana, nggak sempat. Tertutupnya itu mesti ada sebab ingkarnya itu. Yang paling kuat sebab keingkaran itu karena pernah sakit hati dengan Rasulullah ketika itu. Merasa gengsi atau sakit hati dengan Rasulullah itu pasti. Nah kalau zaman sekarang, yang tertutup itu pasti karena merasa sakit hati karena saya. Atau kalau karena saudara yang lain saya bisa membuka atau memohonkan maaf. Tapi kalau karena saya, nggak mungkin. Belum jelas ujuk-ujuk langsung memponis, oh berarti Subi gini-gini menyuruh gini, salah itu, langsung menyalahkan terus keluar. Ya udah nggak apa-apa. Makanya saya itu senang dengan kejelasan, klarifikasi segala sesuatu kalau ada masalah atau ada yang kurang jelas atau ada kira-kira yang saya itu kelihatan salahnya gimana, mohon saya ditegur, nanti saya jelaskan. Semuanya itu saya mempunyai dasar, tidak ngawur, nggak ada. Misalkan Mbak No saya suruh, ini ceritanya Mbak No. Mbak No saya suruh ke Bojonegoro, nanam cabai di hutannya dibabat sampai ada berapa bulan gitu, membabat alas. Setelah itu ditanami cabai. Udah ditanami kok saya suruh pulang, terus ditanya, lo cabainya gimana? Buang aja. Itu kan karena saya tanggung jawab. Tanya itu Mbah No, itu saudara-saudara di Bojonegoro kan tahu semua. Udah ditanami terus dibiarkan. Saya yang nyuruh. Yang penting kan rasa tanggung jawabnya tuh. Dulur Bojonegoro lur sing pernah menyaksikan bahwa Gusnya melabrak orang yang gayanya ke Allah tapi nggak ke Allah. Ya, siap. Dari MUI katanya. Ya. Artinya nggak ada hidayah, Gus. Ya. Makanya. Yang melo jenengan. Hidayah turu hidayah. Ya hidayah. Ya memang begitu maksudnya. Jadi
ayat yang tadi itu hubungannya dengan walaupun belum cocok, jangan pernah memvonis bahwa apa yang saya sampaikan itu salah. Kalau salah, dijelaskan, cari penjelasan. Nanti gimana? Komunikasilah dengan saya. Jangan sampailah siapapun yang sudah kenal saya itu menjadikan tertutup hatinya. Saya nggak pengen saudaraku semua itu tertutup, atau orang saudara-saudara yang baru mengenal saya itu tertutup hatinya. Janganlah. Biar jelas dulu. Cari penjelasan, saya langsung enak. Kalau bertanya kepada orang-orang yang mengenal saya bukan dari jamaah, ya nanti mesti negatif nilainya. Kalau tanyakan saya kepada tetangga saya, ya mesti bilangnya, oh nggak pernah ngaji itu, nggak pernah mondok ya, itu ngawur itu, mesti begitu. Ya, akhirnya bikin ragu-ragu kalian semua. Makanya segala sesuatu itu jelaskan kepada yang bersangkutan. Kalau urusan kepada saya, urusan keimanan ya tanyakan kepada saya langsung. Kalau tanya pada tetangga saya, yang tanya aja, satu desa itu nggak ada yang sepakat dengan saya. Apakah kalau nggak disepakati oleh orang-orang terus saya itu bingung? Ya enggak. Memang urusan saya dengan Allah masa harus disepakati orang-orang. Kalau orang-orang sepakat baru saya disepakati Allah. Enggak begitu. Kesepakatan saya dengan Allah itu ya urusan saya, individu saya dengan Allah. Dan urusan saya dengan kalian semua, urusan yang kalian semua bisa menerima. Oh, ke Allah itu begini, jelas dan bisa menerima, logis. Kalau ada yang kurang jelas, makanya harus ditanyakan. Kalau tanya ke tetangga saya, ya berarti yang kau ikuti tetangga saya aja. Jangan ikuti saya. Saya mah bebas. Kalau hal-hal seperti itu menjadikan jauhnya dari Allah dan jauhnya dari persaudaraan kita, ya berarti ya nasib. Tapi saya nggak pernah menginginkan sambungan persaudaraan kita itu putus. Saya menginginkan sambungan persaudaraan kita itu bertambah besar sehingga ikatan dunia akhirat itu menambah banyaknya saudara di dunia sampai akhirat. Itu harapan saya dan saya tetap memperjuangkan sampai mati. Dan saudara-saudaraku semua saya ajak untuk mencari saudara sebanyak-banyaknya agar hidupnya menjadikan bangsa kita itu menjadi bahagia, tentram, baldotun thayyibatun warubun ghafur. Amin, amin. Amin. Assalamualaikum Gus. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Ya Pak Alif. Gimana? Buktinya waktu aku ke rumah Gus, aku nanya di warung kuning. Kan warung kuning, oh iya itu Mbak Dukun itu ya? Iya, aku nyari Mbak Dukun, aku bilang gitu Gus waktu itu. Tapi aku tetap yakin mau ketemu gitu Gus. Di warung kuning loh Gus waktu itu. Waktu itu Gus masih di Jepara. Oh iya. Aku ke situ sama orang Kandangan. Oh iya. Ketemunya aku Mbak No dulu. Iya. Tapi aku nanya di warung kuning itu sambil makan sarapan pagi Gus. Oh iya. Oh iya. Oh iya itu yang Mbah Dukun. Iya aku mau nyari Mbah Dukun, aku bilang gitu. Sama warung kuning itu Gus. Tapi aku yakin pengen ketemu gitu loh Gus. Iya. Oh alah Mbah Dukun toh. Oh iya. 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 Itu aku emang alhamdulillah dimudahkan untuk mencari Gus itu dimudahkan. Tapi tetap semangat. Itu artinya penyamaran sukses. Melo Mbah Dukun, melo. Itu sebuah cerita yang nyata itu ya, alhamdulillah. Tapi tetap saya yakin sampai mati ikut Gus. Iya. Assalamualaikum. Dukun tak opo melo aku pokoknya melo.
Oh iya, Mario itu cabul itu. Gak melo Pak Sukar, aku melo Gus Tubi ae lah. Ayo Mario itu dukun cabul itu. Akhir kowe lho. Akhir awakmu lu telat kowe. Mario, kalau Pak Sukar kok dicor. Kalau Pak Sukar kemarin nendang orang ya. Bagus ya. Cerdas dia. Pak Sukar kemarin nendang orang ya. Iya. Biar lambat tapi cerdas dia. Pengetahuan aja itu nggak penting. Makanya lebih baik ditendang daripada. Lah yang bulut kayak untuk tendang mari suwen. Tewangi Pak Sukar nendangi wong tewangi aja kuwatir. Melo aku melo. Ya cuman nangkepnya kelamaan, tak kasih sinyal mangkat gak mangkat arek iki. Mosok nah aku admin wis tak mangkat aku ket mau. Ya dong itu ya kita ya kadang kala ya keren-keren gak bopong kok aku bisa nyaut. Wong itu setelah itu masih komunikasi dengan saya tapi belum saya balas. Minta maaf dan lain sebagainya, saya biarkan aja. Nanti aja kalau sudah ketemu baru kita buka hati. Jadi kita tidak menutup kemungkinan orang itu untuk kembali. Saya itu bisa menerima. Iya, tapi enggak Gus, orang tadi kan sudah masuk yang Gus bilang barusan. Dia menerima semua ucapan dan yang dia lihat itu dengan nalar dan kupingnya, tidak dengan hatinya. Makanya pertanyaannya naik lagi bulet, tendang marilah suwen. Lo yang lain pengen ngaji, dianya begitu terus kan geger ya. Masih memakai pemahamannya. Pasti akan jadi jamaahnya Gus itu nanti. Iya, bisa jadi Werkudara sih kalau jadi memang bagus ya. Saya yakin pasti jadi jamaahnya Gus nanti itu. Nyesel itu. Kena juga ntar ya Pak. Betul. Gak, necane rombongannya Durno ya gak nyesel Gus Nul. Wong kene iki pendowo kok dicampur mbek Durno gak nyambung ah. Jadi seperti itu. Tapi nggak apa-apa, itu juga nanti takdir Allah juga yang menyelesaikan. Apakah nanti bisa kembali, yang penting saya itu membuka diri untuk siapa saja. Walaupun orang yang pernah menyakiti atau menghina saya atau bilang saya itu dukun, awas itu hati-hati orang yang bodoh yang bilang begitu, saya itu tetap menerima. Ketika Allah memastikan bahwa dia kembali, ya saya mau menerima. Saya nggak punya sesuatu ganjalan dengan semua orang. Hati saya nggak punya ganjalan dengan siapapun, walaupun orang yang sudah pernah menghina saya atau mencelakai saya itu nggak pernah punya ganjalan. Sampai saat ini alhamdulillah saya terjaga. Allah juga yang menjaga. Amin, mudah-mudahan Gus, amin ya Allah. Ya, amin Gus. Amin Gus. Cocok dengan Gus. Ya, selalu Gus. Jadi Allah mana Gus Nul? Allah memberikan hati saya itu mudah kembali dan mudah menerima semua orang. Marah itu gaya netok, saya itu nggak pernah sebenarnya marah yang bener-bener itu nggak pernah. Karena saya tetap dalam kondisi sadar. Marah yang sampai membabi buta, yang sampai saya tidak sadar terus berlebih-lebihan itu saya nggak pernah. Dari dulu saya itu mesti mempertimbangkan begini, ketika saya marah berarti saya harus bisa mengambil hatinya lagi. Ketika saya marahi, Mbah No saya marahi berarti saya harus bisa mengambil hatinya. Kalau saya marah, saya menjadikan Mbah No pisah dengan saya nggak mau. Jadi saya punya pertimbangan tidak berlebih-lebihan di situ. Ada pertimbangan khusus ketika saya marah, pasti saya bisa mengambil hatinya. Begitu. Tapi Allah kan memberi sifat marah ya Gus. Allah mempunyai sifat marah, punya. Tapi kan itu hak Allah sendiri, bukan saya.
Iya. Maksudnya memberi ke makhluknya, memberi sifat marah gitu ya, Gus? Betul. Yang penting kita bisa mengendalikan. Yang penting kita bisa mengendalikan ya, Gus. Bukan Kemarahan itu. ada batasan. Mempunyai. Oh, ada batasan. Iya, bisa membatasi. Tetap dalam kondisi sadar nantinya itu enggak Iya, sadar. Ya. Terkontrol lah. Marah itu Ya. boleh, tapi sadarmu ke Allah itu enggak boleh dilepas. Jadi kemarahan itu tetap dalam kondisi sadar dengan Allah. Jadi suatu saat atau setelah tenang, kamu akan bisa meminta maaf atau menjelaskan dengan tenang. Saya tadi marahnya itu gara-gara seperti ini loh, seperti ini. Kalau kemarahanku itu sebenarnya dengan niat yang baik. Kalau diterima dengan tidak baik, ya bukan karena keniatan saya. Jadi bisa menjelaskan. Tapi marah itu bisa dijelaskan kemarahannya, bukan karena membabi buta. Karena ya, alhamdulillah. Alhamdulillah Gus, setelah kenal Gus, aku bisa mengendalikan marah itu Gus. Alhamdulillah Gus. Ya, bisa ya Mas Dukun. Alhamdulillah. Semua orang nggak bisa mengendalikan dirinya itu kan karena hatinya belum lepas kepada Allah. Kalau hatinya sudah lepas kepada Allah, semuanya itu pasti terjaga. Allah sendiri yang menjaga. Nggak ada yang namanya lepas kontrol, nggak ada. Kalau ada lepas kontrol, pasti Allah nanti sendiri yang menutup, menyempurnakan. Karena kita itu kadang diberikan kesadaran, kadang tidak sadar, itu Allah sendiri yang menyempurnakan. Sesuatu yang dikira kita itu salah, ternyata kebenarannya memang di situ. Kesalahan kita itu menjadikan kita semakin dekat dengan Allah, semakin bertambah keilmuan kita. Allah memberikan pemahaman dari ketidaksadaran kita. Ternyata Allah itu maha segalanya. Walaupun saya nggak sadar, tetap diselamatkan. Itu namanya kita bisa mengenal lebih jauh, lebih dalam, lebih luas tentang kemahaan Allah dan mengakui Allah itu dengan kesadaran pikiran. Wawasannya luas gitu. Iya, mantap. Malah modal dari Allah ya, Gus. Ya. Mantap, Gus. Mbah Dukun yakin. Ada. Alif Mbah yakin. Orang salah nggak Mbah Dukun ya. Sampai anak kayak ngomong Pak. Pak Urip, saya Mbah Dukun, Pak Urip. Wah, satu malam saya baru tembus sama itu. Hari saya. Kontrol dulu. Selamat Mbah Dukun, selamat. Masih panjang Gus, waktunya Gus. Ya, alhamdulillah. Pengen nanya. Oh iya, jam 1 kurang 1/4. Berarti ini jam 1 ya nanti. Masih 1/4 jam lagi.